Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik anak usia sekolah menengah yang beranggotakan Kisah Awalia Rahmaha, Henryko Ananda Putra, Indarti Ladapi, Latifah Azmul Fauzi, Marisa, dan Merisha Julia Putri. Selamat mendengarkan. Saya Merisha Julia Putri akan mempresentasikan bagian pertama. Anak usia sekolah menengah adalah anak-anak yang memasuki usia remaja. Pada masa tersebut, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang cukup banyak dan kompleks dan melibatkan sejumlah aspek dalam diri mereka. Karakteristik anak usia sekolah menengah antara lain: 1. Cara berpikir kausatif. Hal ini menyangkut tentang hubungan sebab akibat. Remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil. Mereka tidak akan terima jika dilarang melakukan sesuatu oleh orang yang lebih tua tanpa diberikan penjelasan yang. 2. Perkembangan kognitif remaja. Dalam pandangan Jean Piaget, seorang ahli perkembangan kognitif remaja merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal atau period of formal operation. Berdasarkan pendapat Piaget tentang teori perkembangan kognitif, maka peserta didik usia sekolah menengah masuk pada kelompok tahap operasional formal atau mulai dari 11 tahun dan seterusnya, di mana pada tahap ini peserta didik mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai ide dan memikirkan beberapa alternatif pemecah masalah. Dan remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. 3. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka dengan cepat. 4. Emosi yang meluap-luap. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Saya Marisa akan melanjutkan pembacaan presentasi. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. 2. Ketidakstabilan emosi. 3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. 4. Adanya sikap menentang dan menentang orang tua. 5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. 6. Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 7. Senang bereksperimentasi. 8. Senang bereksplorasi. 9. Mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan. 10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan berkegiatan berkelompok. Selanjutnya yaitu perbedaan individu anak usia sekolah menengah. A. Perbedaan kemampuan. Perbedaan secara fisik dapat diamati langsung oleh guru dengan memperhatikan postur tubuh siswa. Informasi tentang keadaan fisik ini mesti menjadi salah satu pertimbangan guru dalam menetapkan tempat duduk siswa. Perbedaan secara psikis meliputi perbedaan dalam tingkat kecerdasan, kepribadian, minat, sikap, dan kebiasaan belajar. B. Perbedaan dalam intelijensi. Perbedaan intelijensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah laku dan cara individu bertindak. Intelijensi berkenaan dengan fungsi mental yang kompleks yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Aspek intelijensi meliputi bagaimana individu memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, dan memikirkan. C. Perbedaan dalam kepribadian. Kepribadian itu adalah perilaku yang ditampilkan oleh seseorang dalam situasi tertentu, sedangkan kepribadian itu adalah sesuatu yang relatif permanen ada pada diri individu.
Gege dan Berliner menyatakan bahwa kepribadian merupakan keterpaduan seluruh ciri-ciri individu, kemampuan, motivasi, sebagaimana ditampilkan dalam temperamen, sikap, pendapat, keyakinan, respon emosional, gaya kognitif, karakter, dan moral. Kebutuhan anak usia sekolah menengah. Berdasarkan pendapat Murray, maka jenis kebutuhan yang dominan pada anak usia sekolah menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, need for aggression. Need for aggression yaitu kebutuhan untuk melakukan tindakan kekerasan, menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya, menyampaikan pandangan tentang jalan pikiran orang lain, mengecam orang lain secara terbuka, dan melukai perasaan orang lain. Dorongan ini menyebabkan anak remaja suka melakukan tawuran atau perkelahian. Yang kedua, autonomy needs, yaitu kebutuhan untuk bertindak secara mandiri, menyatakan kebebasan diri untuk berbuat atau mengatakan apapun, bebas dalam mengambil keputusan, melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang lain, menghindari pendapat orang lain, menghindari tanggung jawab atau tugas dari orang lain. Anak remaja senang menantang pendapat orang tuanya sendiri. Yang ketiga, need for dominance. Need for dominance yaitu kebutuhan mendominasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai lingkungan manusia, membatah pendapat orang lain, ingin menjadi pemimpin kelompoknya, ingin dipandang sebagai pemimpin orang lain, ingin selalu terpilih sebagai pemimpin, mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kelompoknya, menetapkan persetujuan secara sepihak, membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mau menjalankan apa yang ia inginkan, mengawasi dan mengarahkan kegiatan orang lain, mendiktekan apa yang harus dikerjakan orang lain. Yang keempat, yaitu exhibition. Exhibition atau kebutuhan pamer diri, yaitu kebutuhan untuk memamerkan diri, menarik perhatian orang lain, memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian orang lain, dorongan untuk menceritakan keberhasilan dirinya menggunakan kata-kata yang tidak dipahami orang lain, dorongan untuk bertanya yang sekitarnya tidak dijawab orang lain, membicarakan pengalaman diri yang membahayakan, dorongan untuk menceritakan hal-hal yang menggelikan. Pada masa remaja inilah umumnya remaja biasanya menggunakan bahasa prokem yang artinya dipahami oleh kelompoknya sendiri. Saya Gisa Awalia Rahma Hakim akan melanjutkan presentasi. Permasalahan anak usia sekolah menengah. Nomor 1. Fisik perkembangan. Aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak. Kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan. Anak yang mengalami hambatan dalam hal-hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Lebih lanjut, permasalahan-permasalahan fisik tersebut adalah gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, gangguan gerak peniruan, kidal, gangguan kesehatan, hiperaktif, neuropati, ngompol, buang air besar di sembarang tempat, gagap, dan gangguan perkembangan bahasa. Nomor 2. Psikis. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang seringkali dialami anak adalah gangguan konsentrasi, inteligensi, baik tinggi maupun rendah, berbohong, dan emosi, seperti perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Nomor 3. Sosial perkembangan. Sosial perkembangan anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak dalam sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku-perilaku sebagai berikut. Tingkah laku agresif, daya ingat kurang, pemalu, anak manja, negativisme, perilaku berkuasa, dan perilaku merusak. Nomor 4. Kesulitan belajar.
Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam mencapai taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar. Sesuai dengan potensi yang dimilikinya, beberapa indikator dan jenis kesulitan belajar yang mungkin dialami anak adalah lower level, underachiever, dan slow learner. Selanjutnya, solusi permasalahan anak usia menengah. Pada hakikatnya, tidak ada satupun teknik yang efektif untuk menangani permasalahan anak yang berbeda-beda. Penggunaan suatu teknik akan bergantung kepada karakteristik anak, jenis permasalahan, kemampuan serta keterampilan pemberi bantuan, serta faktor pasibilitasnya. Di antara berbagai teknik yang dapat dilakukan orang tua dan guru untuk membantu menangani permasalahan anak adalah latihan, permainan, saran dan nasihat, pengkondisian atau conditioning, model dan peniruan atau modeling and imitation, dan konseling. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati teman-teman. Kemudian kita lanjutkan diskusi materi ini pada website INAUS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.